Oke, udah welcome. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan sharing session lagi. Dan kali ini yang akan membawakan materi yaitu Galih Kurnia. Untuk mungkin langsung aja ya, Oke, waktu dan tempatnya dipersilakan buat Galih. oke. Makasih Saudi. Sebentar ya. Udah kelihatan belum? Ya, udah Gal. Udah ya? Ya, Oke. Oke, gue mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih udah hadir. Mungkin kita mulai sharing session-nya ya dengan topik mengenal framework Remix.js. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Galih Kurnia. Saya seorang full stack developer di Mega Kanal Agency. Oke, kita ke topiknya langsung. Di sini kita punya beberapa topik, ada apa itu Remix.js, route configuration, full stack data flow, React Router, progressive enhancement, pending UI, state management, dan why use Remix.js. Yang pertama, apa sih itu Remix.js? Remix.js itu adalah full stack framework yang memungkinkan developer dapat membuat front dan back end dengan cara yang inovatif. Ya, kombinasi dengan React Component, TypeScript, dan define route-nya untuk backend. Nah, selanjutnya adalah route configuration. Jadi di Remix itu, dia punya sistem routing yang menurut saya lumayan bagus ya. Jadi itu routingnya nested route gitu, kayak menjaring gitu. Terus segmen URL ini juga mendefine sebuah komponen dan data-datanya. Jadi contoh misal di sini nih, ada URL /sales invoice dan angkanya. Nah ini bukan path atau URL biasa. Jadi tuh dia juga ini tuh menggambarkan ada komponennya dan ada data-datanya. Jadi misalnya seperti ini nih selanjutnya. Nah, modular design. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi setiap segmen itu dia ada dikaitkan sama data dan UI tertentu gitu. Bisa dilihat dari gambar di sini. Jadi prinsipnya itu dia modularitas dan memastikan setiap rutenya itu tetap fokus ya sama apa yang ditulis di masing-masing komponennya. Next. Selanjutnya ada parallel loading. Di sini Remix juga memanfaatkan nested route-nya untuk mengoptimalkan time load. Ketika sebuah URL menemukan route yang tepat, Remix akan load atau memuat aset dan data yang diperlukan secara paralel. Strategi ini dikombinasikan dengan browser modern yang menangani beberapa request secara bersama dan efisien. Ini bukan hanya bergantung tentang membuat pengambilan data dengan cepat ya, tapi juga pengambilan data dengan cara yang terorganisir untuk memberikan pengalaman yang terbaik buat user. Terus route configuration ini ada lagi namanya convention route configuration. Jadi si Remix ini memperkenalkan convention key ya untuk membantu menyederhanakan proses routing. Jadi semua route itu akan ditaruh di folder app routes. Jadi semua file yang ada di routes ini si Remix tuh otomatis bakal nge-divide sebagai root-nya. Misalkan di sini kita ada beberapa contoh nih. Ada satu contoh. Ada folder apps, routes. Nah, di routes ini kita punya index, about, concert index, concert concert $city. Nah,
Jadi misalkan nanti di websitenya yang indeks ini dia misalkan ngobrolin tag ngobrolin tag indeksnya. Nah, habis itu kalau about ngobrolin tag /about. Nah, untuk ini ngobrolin tag /concerts. Dan yang ini kursornya kelihatan nggak? By the way. Kelihatan. Oke. Dan yang ini concert Dollar City. Jadi ntar bentuknya jadi ngobrolin tag /concert/ nah ini dynamic nih yang dolar ini. Jadi bebas nantinya. Dan concert trending ini berarti nanti jadinya ngobrolin tag /concert /trending gitu. Jadi dia semua routingnya ditaruh di sini. Dan ini juga bukan cuma routing, ini ada kita juga naruh codingannya di sini juga. Seperti itu. Lanjut. Full stack data flow. Nah, di Remix ini kan fitur utamanya itu dia tuh jaga UI-nya tetap sinkron ya dengan state-nya. Nah, itu tuh terjadi di dalam 3 langkah ya. Yang pertama adalah si Remix ini akan meload atau memuat data yang diperlukan untuk si UI atau komponennya. Selanjutnya, nanti komponennya itu akan mengupdate atau sebuah form ya, kalau kita nganaloginya sebuah form atau action gitu. Misalkan submit form, nanti si form ini akan di-handle oleh si action-nya ini. Nah, fungsi action-nya ketika sudah di-submit, nanti akan divalidasi sama loader-nya. Nah, loader-nya ini balik lagi akan nge-load data provide-nya ini ke UI. Jadi dia akan saling bersinggungan. Jadi kayak gini bentuknya. Pertama kalau kita misalkan pertama kali load data atau load page, ini yang akan jalan, dia akan ngambil datanya yang dibutuhkan, habis itu dia render ke komponen. Nah, komponen ini misalkan bentuknya bisa form, bisa submission gitu ya. Ketika submission-nya di-hit, dia lari ke action. Setelah selesai dari action, dia lari lagi ke loader. Kayak gitu. Bentuknya kayak gini sebenarnya. Jadi dalam satu file di root ini harus ada 3 ini, minimal 3 ini. Ini harus 3 ini. Ada loader, komponen, action. Pertama, dia nge-load datanya yang dibutuhkan. Lalu pas di komponennya ada action-action tertentu, dia submit, larinya ke action ini. Nanti setelah kita menjalankan action ini, balik lagi ke atas. Gitu. Oke, next. React Router. Remix ini dibangun di atas React Router ya, dan dikelola oleh tim yang sama. Ini kan berarti dia cuman sebenarnya pakai semua fitur yang ada di React Router aja. Nah, ini juga berarti bahwa 90% Remix sebenarnya hanyalah React Router, sebuah library yang tua dan sangat stabil ya, yang memungkinkan ketergantungan terbesar dalam ekosistem React. Remix hanya menambahkan server di belakangnya. Remix mengekspor ulang komponen dan hook dari React Router DOM. Jadi kita nggak perlu nginstal React Router DOM lagi. Kayak lihat di gambar nih. Jadi kalau kita mau pakai hooknya, tinggal langsung aja remix run React ini. Jadi nggak perlu ke router DOM lagi. Karena emang benar remix ini 90% ya makanya React router DOM itu. Selanjutnya ada progressive enhancement. Progressive enhancement ini adalah strategi dalam desain web ya, yang menekankan pada konten web terlebih dahulu, sehingga setiap user dapat mengakses konten dan fungsionalitas halaman webnya. Sementara pengguna dengan fitur browser tambahan atau yang kita sebut dia akses internetnya cepat atau segala macam, dia akan mendapat versi yang lebih baik lagi daripada user yang
nggak menggunakan internet yang cepat misalkan, kayak gitu. Nah, di sini ada 3 poin yang ditekankan ya, ada performance, resilience, dan simplicity. Yang pertama itu performance ya. Di sini dijelasin, SPA atau single page app ini pada umumnya mengirimkan dokumen kosong dan hanya mulai melakukan, pekerjaannya ketika JavaScript telah dimuat, sorry. Jadi kalau kita lihat dari gambar di sini, pertama dia nge-load HTML-nya, JavaScript-nya dikelarin dulu load-nya, baru dia di-render dulu datanya. Nah, sedangkan di Remix, ini bisa dimulai secara bersamaan. Pertama di HTML-nya, terus datanya juga udah ke-render, walaupun JavaScript-nya belum ke-load ya di sini. Jadi dia bisa paralel lah ngerjainnya, bisa bareng-bareng. Dan nggak harus nunggu JavaScript-nya kelar dulu nge-load-nya. Selanjutnya ada resilience. Remix memungkinkan dapat bekerja tanpa JavaScript karena Remix telah meningkatkan dengan membuat abstraction atau abstraksi di atas HTML. Ya, yang artinya si user ini dapat menggunakan aplikasi kita atau web kita tanpa JavaScript, lalu dia bisa menambahkan JavaScript juga. Artinya gini, kasusnya tadi yang kayak user itu, misalkan make website kita ya, dengan kecepatan internet yang lamban, nah itu dia tetap bisa make website kita, tapi ya dengan apa namanya, nggak sempurna mungkin, cuman fungsionalitas dasarnya itu udah ada, ya udah jalan gitu. Ketika nanti dia udah dapat internet yang lebih baik atau eee, beberapa waktu ke depannya lagi, kan JavaScript-nya udah ke-load tuh, sambil jalan dia udah ke-load, nah entar, aset-asetnya udah ke-load semua. Mungkin experience-nya jadi lebih baik lagi nanti, atau lebih cepat lagi. Nah, ini untuk kasusnya nih, yang lebih apa ya, gampang dilihat, jadi di Remix ini, dia punya komponen seperti ini, link to account. Nah, ini dia kan ngerender jadi tag ini, anchor yang seperti HTML ini, anchor. Jadi dia nggak pakai JavaScript, nggak harus pakai JavaScript juga bisa jadinya. Karena dia udah punya komponennya sendiri di sini. Gitu. Selanjutnya ada simplicity ya. Ini sama aja kayak yang sebelumnya tadi. Dia juga apa namanya, fungsinya sama. Jadi kalau JavaScript belum dimulai, dia bisa dipakai. Nah, di sini kita nggunain use feature nih. Use feature ini kan dia sebuah hook ya. Hook untuk mendapatkan state yang di luar navigation gitu. Jadi di sini dia nggak menyebabkan navigasi seperti yang dilakukan from. Artinya kalau kita pakai form HTML biasa, kita kan ngeklik nih, dia langsung navigasi gitu kan. Nah, kalau pakai use feature dia nggak. Maksudnya apa ya? Redirect lah dibilangnya ya. Kalau pakai form HTML tuh kan kita bikin method action gitu. Pas kita klik submit dia lari ke URL-nya itu kan. Nah, kalau si feature nggak nggak secara harfiah lari redirect itu pindah nggak. Jadi dia cuma manggil doang untuk ngirim datanya yang mau disubmit. Oke, selanjutnya kita ada pending UI. Di sini kita ada 2 jenis pending UI ya, ada basi indicator dan skeleton fallback. Basi indicator ini dia apa ya, sebagai UI kalau misalkan kita lagi lagi nge-load sesuatu, terus dia tuh ngasih tanda gitu atau visual tertentu ke usernya. Kalau tuh si action ini lagi diproses gitu sama server. Jadi mekanisme feedback ini digunakan ketika aplikasi tidak dapat memprediksi result dari action tersebut dan harus menunggu respon server sebelum memperbarui UI. Nah, itu basi indicator. Biasanya sih itu ada kayak pas lagi kita nge-search atau nunggu respon dari server. Itu basi indicator. Pending UI basi indicator. Nah, pending UI skeleton fallback itu adalah hampir sama sebenarnya. Jadi ketika kita nge-load data, gimana caranya biar tampilannya nggak kosong. Jadi skeleton ini
sering dipakai harusnya sih di macam-macam framework kayak Material UI dan lain-lain itu. Jadi Skeleton ini sering dipakai. Jadi buat menampilkan ininya dulu, kontainer-kontainernya dulu. Padahal belum ada datanya kan. Nanti ketika udah ada datanya baru dimunculin datanya. Si Skeletonnya dihilangin kayak gitu. Jadi contohnya sih kayak gini sih. Kelihatan nggak ya? Kalau bahas indikator kan ini nih. Kita kalau lagi nge-search tuh ada efek-efeknya tuh. Kita lagi nge-search tuh ada efek-efek reload-nya. Nah, kalau misalkan yang Skeleton nih mungkin kita bisa lihat dari gambar juga sih. Nih kayak gini. Misalkan dia lagi submit. Ya, ini Skeleton di gambar itu. Jadi dia ada kotaknya dulu, nunggu gambar keload, baru munculin gambarnya kayak gitu. Itu tadi pending UI ya. Sekarang kita lanjut. Oh, masih di pending UI. Salah satu fitur yang buat kita bisa nentuin ya, ini tuh dia sedang progress atau enggak. Ini salah satu aja tapi ya. Di sini di Remix itu ada namanya use navigation. Nah, di navigation ini kita punya properti namanya state, navigation state. Navigation state ini jadi ketika kita pindah dari halaman A ke B gitu, dia tahu ada state-nya, misalkan ada idle, submitting, dan loading. Nah, normalnya begini, idle, loading, idle. Idle itu kalau kita lagi di page yang sekarang nih, kita ngapa-ngapain. Nah, terus kita pindah nih ke page selanjutnya. Nah, dia baru masuk ke loading nih. Nah, kalau ketika sudah masuk ke page selanjutnya, masuk ke idle lagi. Jadi kayak gitu. Jadi dia bisa nentuin dia progress loading atau idle atau bahkan submitting ya. Submitting ini juga berguna sih. Jadi ketika misalkan kita lagi submit form gitu, nah dia udah bisa ngebaca. Kita bisa pakai ini navigation state buat bikin pending UI kayak gini, gitu. Jadi di Remix udah ada juga nih kayak gini. Nah, dan ini juga salah satu ya. Jadi nggak cuma ini, ada banyak kayak features tadi juga bisa. Selanjutnya step management ya. Nah, di sini how Remix simplifies state. Jadi Remix dengan baik menjembatani ya gap antara backend dan frontend melalui mekanisme seperti loaders, action, dan komponen yang tadi di awal, yang di data flow itu, full stack data flow. Nah, itu dari 3 ini, loader, action, dan komponen dia disinkronin nih secara otomatis dan divalidasi ya, direvalidate ulang gitu. Nah, developer mampu untuk secara langsung menggunakan server state dalam komponen tanpa mengelola cache, komunikasi jaringan, atau validasi ulang. Sehingga sebagian besar cache di klien itu nggak mubazir. Jadi dia benar-benar manage si sinkronisasi, si loaders, action, dan komponen. Nah, itu kan isinya nanti bakal banyak, ada cache, ada session, segala macam. Seperti itu. Masih di simplified state. Nah, di sini ada 2 macam ya state-nya itu. Pertama kalau misalkan kita di network related state, itu ada 4 di sini. Ada use navigation, use feature, use loader data, use action data. Nah, kalau use navigation kan tadi sama use feature kita udah bahas di awal tuh. Dia bisa ngapain aja. Nah, di sini juga dijelasin feature nggak cuman bisa nganin state, dia bisa nganin form data, bisa nganin data, bisa ngolah ya, bukan ini. Terus navigation juga bisa ada state-nya, ada form datanya juga, dan bisa ngolah location-nya. Nah, yang nomor 3 ini adalah use loader data. Jadi ketika tadi kita bahas loaders yang di full stack data flow, ini ada hook untuk nge-get data yang di loaders tadi. Nah, makanya ini use loader data. Jadi semua data yang ada di loader tadi kita bisa akses lewat sini. Tuh. Nah, yang keempat ada use action data. Ini sama seperti si use loader data, cuman bedanya use action data ini ngambil data yang ada di
action, di fungsi action. Jadi kita kan punya ada 3 fungsi ya dalam Remix nih. Ada loader, action, sama komponen gitu. Jadi kalau use action data ini dia bisa ngakses data yang di-return dari fungsi action tadi. Nah, terus yang kedua ini ada yang selanjutnya ini adalah storing data Remix ya. Di Remix ini dia bisa pakai cookies sama server session-nya. Jadi udah bisa pakai session dia ini tanpa ini ya. Kita tanpa pakai Redux atau Apollo dan lain-lain ini. Jadi beneran pure pakai Remix-nya aja. Fitur Remix-nya aja. Nah, di sini ada 2 contoh nih ya. Ini use loader data nih. Kayak yang tadi saya bilang, ini ada loader. Dia apa namanya? Nge-load datanya nih, nge-get kontak. Nah, loaders bakal ngalirin ke edit contact ini, si komponen edit contact ini kan komponen. Nah, si edit contact ini mau ngambil datanya dari loaders pakai apa? Use loader data gitu. Nah, nanti ketika si edit contact ini melakukan action akan lari ke action sini gitu. Itu data flow-nya kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari use action data. Nggak beda jauh sama yang loader. Bedanya ya ini ngambil data dari si fungsi action-nya. Di sini kan kita bisa lihat nih action-nya dia nge-return JSON, data JSON ya. Nah, di sini kita bisa pakai data dari si fungsi action ini dengan menggunakan use action datanya. Nah, selanjutnya ada use fetcher. Sini ada contoh penggunaannya juga sini. Nah, di fetcher ini dia bisa juga buat gantiin form apa tag form ya. Bisa dipakai juga di sini. Nah, use navigation juga seperti ini penggunaannya. Selain dia bisa apa? Bisa mengetahui state-nya ya. Ada state apa aja kayak tadi ada idle, loading, submitting. Dia juga bisa ngambil apa? Data dari form-nya nih. Navigation form get datanya. Kayak gitu. Kenapa sih kita harus nggunain Remix? Menurut saya sih mungkin kalian harus coba juga ya Remix ini. Menurut saya itu karena dia agak beda gitu sama yang lain. Ketika kita make gitu, simple gitu. Karena dia cuma butuh 3 fungsi tadi kan kayak action, loader, sama komponennya. Itu memudahkan banget sih buat menurut saya ya gitu, memudahkan banget. Dan saya juga baru nyobanya untuk front end aja, belum nyoba ke back end-nya. Menurut saya sih kalau buat front end-nya aja udah bagus banget ya. Dia cepet, loading-nya cepet, terus ngedeploy-nya gampang, nggak susah gitu, nggak perlu Express.js dan lain-lain kan, kayak gitu. Itu opini dari saya ya. Terima kasih. Ada yang bisa ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Mantap materinya. Ya, Yuk, jadi ini salah satu materi yang menarik ya untuk orang yang tertarik buat belajar front end atau membangun sebuah aplikasi front end menggunakan Remix. Remix itu salah satu full stack React framework yang cukup populer juga salah satu alternatif dibanding Next.js. Iya, betul. Jadi Remix ini memang fokusnya dia hanya bisa membangun aplikasi frontend menggunakan React.js. Jadi si Remix ini kan framework, sedangkan React ini library. Jadi si Remix ini kayak wrap function atau fitur-fiturnya React gitu. Iya, tadi kita bahas kan dia benar-benar 90% kan ngambil dari React Router DOM itu. Tapi emang berasa banget sih. Artinya emang bener dia mengandalkan cuman buat routingnya aja. Fokus di routingnya gitu menurut gue. Ya, ya, ya. Oke, thank you Gali ya atas presentasinya. Mungkin langsung aja kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya tentang materi ini, yaitu Remix.
Remix.js. Ayo kawan-kawan, tidak usah sungkan-sungkan. Mode nyimak nih kayaknya semuanya. Iya Han, ada apa Han? Gal mau nanya, Boleh. kan tadi lu jelasin ini ya foldering ya, Ya. foldering router. Nah kan di situ lu kalau di Remix itu kalau mau setting root gitu kan di situ kan di folder itu kan apps Iya. router. Nah lu juga bilang di situ ada code-nya, code di dalamnya gitu. Nah yang dimaksud code di dalamnya itu dia semacam kayak controller kah? Atau di dalamnya itu seperti ini nih, yang sekarang ini yang tampil atau gimana? Iya bener ya? Oke. Jadi gini, jadi bener roots-nya itu bukan cuma kita bikin, kan kalau biasanya nih ya, pengalaman gue, kita kan nulis root kan ya udah root misalkan bla 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 slash bla bla bla. Nah itu kan udah menghubungkan ke controller kita ya. Nah ini sama aja. Nah, bedanya kita nulis controller di sini juga di roots-nya ini. Ini kayak gini contohnya nih. Ada 3 nih kan. Ada floater, komponen, dan action. Nah ini kita nulis kodenya di sini semua. Terlepas komponen yang lain ya, misalkan kan nggak mungkin semua komponen taruh di sini semua ya. Terlepas komponen ya kita bisa import kan gitu. Tapi yang fungsinya tetap di sini intinya. Yang 3 ini kan penting ya, ada loader, komponen, sama action. Oke, ini jadi kan bisa, ini kan di account ya. Kalau andai kan ada di account itu, anggaplah kita seperti CRUD biasa lah account. Ini kalau misalkan gua mau bikin kayak create-nya, edit-nya itu tetap di sini atau bikin file baru? Oh, tetap di sini bisa. Mau bikin file baru bisa. Oh gitu. Tapi kan untuk untuk root-nya gimana? Iya kayak gimana? Oke, saya kasih contoh dulu ya. Bentar ya. Boleh. Ini seperti kan. Karena kan yang tadi yang dijelasin itu nama dari TSX-nya itu kayak semacam root-nya kan ya. Benar. Nah itu gimana? Beda-beda. Oke, wait ya. Kan ini tadi ya contohnya. Ini kan beda ya. Oke. Berarti lo nanyanya kalau kita mau bikin CRUD apa harus nambahin file lagi atau cuma satu file aja di situ cukup gitu ya? Bentar. Oh iya. Lanjutnya. Nih gue share ya. Mana ya? Nah, ini kelihatan nggak kodenya? Kelihatan nggak? Oke. Jadi kalau misalkan nanti kita mau buat CRUD, bisa juga di sini. Jadi kita tinggal di filter aja actionnya. Misalkan di sini gue filter ya di sini. Ada post itu. Kita terus tipenya apa? Dia mau check out atau delete atau check voucher gitu. Jadi yang gue bilang tadi, action ini tempatnya buat lu melakukan actionnya mau kemana aja bisa gitu. Terus nanti dia bakal larinya kemana? Tetap larinya ke sini, ke loader. Oh, I see. Nah, dia tuh ngeload lagi kan. Ini dia dapetin semua data ini, terus dia return ini, larinya ke si komponen indeks ini gitu. Oke. Nanti kalau misalkan kita mau ngelakuin sesuatu, misalkan kita mau submit data gitu ya. Oh, ini cara gue ya. Nah, kalau cara gue nih submitnya begini. Misalkan gue mau check out tadi. Gue tinggal bikin ini, submit. Nah, submit, terus
append datanya dulu nih. Kita masukin apa aja datanya di formnya. Ya, ini kan tipenya nih. Jadi buat ngebedain aja kan. Ini actionnya mau ngapain? Mau create, mau buat sesuatu atau mau ngapain gitu. Kita bikin di sini. Terus baru kita submit di sini. Gitu. Tentuin rootnya. Rootnya itu kan karena kita di sales.tsx ya udah kita /sales aja. Jadi ngehitnya di sini. Berarti di URL itu nggak kelihatan ya, kayak misalkan kita lagi mau edit berarti sales edit gitu nggak ya? Karena view-nya satu ya. Oh itu kalau mau berubah gitu bisa kelihatan. Misalkan gini /create nih, sales create. Terus gue mau ngubah ketika UI-nya mau create ya udah berubah UI di sini. Terus file-nya diganti kan. Ini juga bisa jadi /sales/create gitu. Sama kayak yang ada di sini, yang di contoh tadi. Wait. Oh, tapi kalau misalkan kayak gitu, filenya dipisah dong nggak? Iya, kalau gitu file-nya dipisah. Oh. Karena komponennya kan udah beda nih. Ini kan di contoh ini ada tuh. Iya. Ada root-nya, ada sales-nya, ada invoice. Jadi tiap si root ini dia punya view yang beda-beda, cuman digabungin karena dia child-nya dari si sales tadi kan. Ini kan sales, invoice sama ID invoice-nya nih. Ini kan satu ini. Satu parent lah, parent-nya si sales ini kan. Gitu. Jadi cuman ketika lu sales doang munculnya ya komponen yang ada di sales-nya aja. Tapi nanti ketika lu /invoice tambah lagi tuh komponen dari invoice-nya. Gitu. Berarti ini satu tampilan satu file itu ada tampilan juga dimasukin situ, ada action-nya juga dimasukin situ ya, Kak? Iya, betul. Rame banget ya? Rame, tapi simple menurut gue. Karena komponennya bisa kita taruh luar nanti. Taruh di luar root ya. Bisa juga. Oke. Terus sama satu lagi. Apa tuh? Tadi sih kalau gue lihat ya, lumayan jelimet ya. Kalau gue ya. Oke. Karena mungkin nggak tahu ya. Terus gue mau tanya ke, ini kalau performance gimana? Kan ini filenya numpuk gitu. Emang nggak ngaruh ke performance-nya nanti gitu? Kalau dilihat ya. Performance ya. Ya misalkan yang tadi si Ripal sempat bilang pakai switch cache gitu. Mungkin bisa aja kayak gitu. Nah, itu kalau terlalu banyak kondisi kayak gitu bukannya nanti akan nggak ganggu performance? Oh, maksudnya dalam itu ya. Jadi itu sih tergantung mainnya kita aja ya. Terus sama ini, ini Gal, ini yang gue mau tanya benar. Nah, ini kan perform single page pada umumnya mengirimkan dokumen kosong dan hanya melakukan ketika JavaScript telah dimuat. Nah, Remix ini tuh juga SPA nggak sih? Dia SPA juga? Apa bukan? Enggak, bukan. Oh, bukan. Karena kan ada routingnya juga kan. Berarti dia bukan single page ya? Bukan. Oke. Nah, bedanya dia tuh ini Han. Pas HTML nge-load, iya dia nge-load tuh juga bareng. Jadi JavaScript-nya nggak ke-load juga dia kita tetap bisa pakai ini fungsionalitasnya nih. Jadi nggak nunggu JavaScript load, dia udah render dulu. Nah, nanti ketika JavaScript load, baru dia nyempurnain yang tadi itu. Kan makanya ada pending UI tadi kan. Oke. Makanya kenapa performance-nya itu mungkin lebih cepat ya, karena dia paralel jalannya ya. Kalau dibilang sih lebih cepat, cuman ya kita nggak akan ngerasa sih dalam persekian detik soalnya kan bedanya. Iya. Oh, iya sih. Oh gitu. Oke. Lagi? Loader komponen action. Enggak sih, kalau gue sih cukup. Jahat banget Rival ya. Berasa kalau dirasa kentang. Paling direkam malah. Oke, udahan. Ada lagi nggak? Udah sih. Berarti dia termaksud apa, Gal? Kalau dia bukan single page, dia framework ini full stack framework, Han. Aja. Hampir mirip-mirip kayak .NET ya. Karena di .NET pun sebenarnya kalau mau dibikin numpuk ya ada numpuk juga gitu. Cuma bisa pisah-pisah juga, dan dia juga
sama kayak gini, ada loader juga ada, komponen sama exec ada juga. Hampir sama sih. Coba deh Remix.js nanti kalau itu. Soalnya dia nggak ini kan, nggak harus kayak lo harus apa React. Soalnya React kan banyak tuh, ada di komponen segala macam ya, unbound komponen segala macam. Nah dia cuma 3 tadi, loaders, action sama komponen. Dia itu 3 doang itu. Nanti dicoba. Kalau emang mau nyoba-nyoba buat ini front end, kali aja kan. Pusing. Lanjut. Oke. Next, thank you, ada lagi? Oke, Farhan, thank you. Ada lagi yang mau tanya? Ya guys, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih tentang Remix? Ini udah, halo guys. Atau gue deh Gal yang nanya Gal? Nah boleh. Siap. Kalau gue lihat-lihat tuh di Google NPM tuh untuk tingkat popularity sama jumlah downloadnya itu, Remix itu sebenarnya jauh banget ya dibanding Next.js ya popularitasnya. Iya. Nah, gue pengen tahu alasannya lu tuh milih Remix gitu. Apakah sebelumnya udah meng-compare dengan Next.js atau emang gue pengen yang beda aja nih, makanya gue pakai Remix, atau karena udah ngebandingin mungkin Remix ini lebih sederhana atau lebih simpel sama fleksibel gitu. Oh, oke. Gimana tuh? Kalau gue sih belum nyoba Next.js ya, tapi udah baca-baca sih. Tapi belum nyoba sama sekali loh. Nah, karena gue pernah pakai React, jadi tahu kan React tuh agak jelimet kan, agak bikin pusing juga sebenarnya. Kalau kita belum tahu ya ininya, dia kan banyak step-stepnya tuh. Nah, ketika gue buka Remix ini, ya tadi si Remix ini kan dia cuma ada di ini sih yang bikin gue suka Sal, di full stack data flow-nya ini. Yang bikin simple itu loh. Jadi ini kan sebuah rule ya, ada loader, komponen sama action. Nah ini kan harus ada buat dia, buat si Remix ya. Jadi lebih gampang aja gitu kalau mau nulis code. Jadi kita rule-nya yang penting ada 3 ini, ada loader, komponen, action, loader, komponen, action gitu aja. Terus flow-nya gini doang udah. Itu sih yang bikin buat gue tertarik Sal. Kalau belum compare sih sama Next kayak gimana. Mungkin nanti next gue nyoba Next.js. Oke. Kalau dari website resminya si Remix sih ya mereka mengklaim kalau dari performa lebih cepat dari Next.js ya. Iya, cuman dari ini doang apa per sekian detik kan, kita nggak bisa ngerasain kan kalau kayak gitu. Iya. Kalau gue bukan dari gara-gara cepetnya, karena emang apa namanya, emang ini tadi tiga fungsi ini yang bikin buat gue suka aja gitu. Oh simple ya ternyata, makanya tinggal ingetin aja nih, loader, komponen, action, loader, komponen, action, gitu aja. Sisanya di luar ya lu kayak misalkan kita pakai use effect dan lain-lain ya belajar lagi nanti gitu, atau pakai hooks-nya. Kan di hooks-nya juga banyak sebenarnya di Remix itu kan. Iya. Oke, menarik sih. Mantap. Enggak, berarti ini front end aja ya? Enggak ada proses kayak back-end gitu ya? Oh ada. Ada back-end kan. Nah, jadi lu bisa bikin full. Ini kan full stack framework. Full stack framework kan. Lu bisa milih mau dibarengin atau enggak gitu. Kalau gue baru nyobain front end ya kan. Buat jadi front end aja dulu. Oke. Nanti kalau mau pakai back-end lu pakai apa? Pakai Prisma tuh. Nah, Prisma tanya Rehan itu. Jago Rehan. Ke Prisma. Ya enggak Han? Prisma maksudnya ORM-nya. Iya. Itunya nanti pakai Node.js gitu. Betul. Kayak gitu. Terus kemarin gue juga nyoba deploy ya. Deploy-nya sih ya kayak pada umumnya sih, cuman kita build kan npm run build. Habis itu nanti kita ya udah taruh build-nya aja di server, nanti bisa diakses kan. Pakai PM tuh atau apa gitu. Iya. Mudah sih menurut gua. Coba nanti kalau kalian mau nyoba, cobain deh. Oke, berarti lu milih Remix karena menurut lu lebih simpel dibanding Next.js. Enggak juga. Belum cobain ya, karena yang lebih simpel.
Karena waktu itu pernah nyobain React. React kan buat gua agak pusing juga tuh. Banyak step-stepnya tuh kan, ketika komponen ketika komponen di mounting, unmounting, ya kan gitu kan. Jadi agak pusing kan. Banyak Tapi itu stepnya. React yang lama kan yang Iya. baru nggak ada use effect. Nah, itu deh. Makanya pas ketemu Remix ya udah. Boleh nih. Oke. Yang lain Bagas, Ripal, Rehan, ada yang mau ditanyakan? Farhan juga nih kalau mau nanya lagi. Enggak sih, Gal. Gua pusing sama JS. Seruan ini enak banget sumpah. Lu nggak bakal pusing sih kan, gue yakin. Nggak tahu ya. Nggak akan pusing. Pegang nggak akan pusing. Karena gue basic Bisa, buat bisa. di Bisa. lanjut. Itu JS dulu. Pal, minimal on mic lah, Pal. Oke, nggak ada yang tanya lagi nggak nih? Kayaknya nggak ada ya. Ya cukup. Kayaknya nggak ada ya, Sal. Oke, cukup berarti ya. Oke, kalau misalnya nggak ditanyain lagi, nggak ada yang ditanya lagi, mungkin sharing sessionnya diakhiri aja ya. Terima kasih Gali atas materinya. Semoga buat yang mau mencoba front end terutama React.js bisa mencoba nih salah satu alternatif dari Next.js yaitu Remix. Oke. Ya, terima kasih Gali atas materinya. Thank you Gal. Bisa bermanfaat. Thank you. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.